Bab 347, Sihir Tingkat 4. Banyak pemain menghela napas lega saat kedatangan Weisman. The Mechanical Slayer terlalu kuat. Meskipun begitu banyak penjaga berusaha untuk memperlambat serangannya, lebih dari 50.000 pemain tewas. Selain itu, mengubah beberapa jalan kota Sungai Putih menjadi reruntuhan. Jika diberi lebih banyak waktu, Slayer akan membantai setiap pemain di White River City. Sementara itu, kota itu sendiri akan menjadi puing-puing. Meskipun hanya Lord Mutant level 50, Slayer mekanis telah menyebabkan banyak kerusakan. Jika lusinan monster sekuat itu muncul, bukankah mereka akan melenyapkan kota Sungai Putih? Namun, di antara semua pemain yang hadir, hanya si Feng yang mengerti betapa kuatnya seorang mutan. Ketua tertinggi biasa tidak akan pernah sekuat ini. Mutan dianggap bencana alam. Aku ingin tahu yang mana yang lebih kuat, penyihir hebat atau mutan. Pada saat ini, si Feng berdiri jauh dari keributan, diam-diam mengamati setiap tindakan Weisman dan Slayer. Great Wizard adalah kelas tier 4. Bahkan di Star Moon Kingdom, Weisman adalah salah satu kelas berat. Kekuatan seperti itu hanya akan menawarkan perlindungan ke kota besar seperti kota Sungai Putih. Kota-kota kecil hanya akan dijaga oleh tier 3 NPC. Sementara itu, Mechanical Slayer juga unik. Itu adalah mutan yang telah berubah dari ketua tertinggi. Jika digolongkan sebagai tingkat, penilaian awal si Feng menempatkan pembantai mekanis pada tingkat 3 tingkat atas. Kalau tidak, itu tidak akan bisa mengalahkan penjaga jenderal tier 2 dengan mudah. Pada saat ini, level 200 Weisman dan level 50 Mechanical Slayer hanya berjarak 30 meter, saling menatap. Kesenjangan level antara keduanya sangat luas. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, mereka tidak setara. Namun, ketika Weisman dan Slayer berdiri bersama, tidak ada yang merasakan ketidakharmonisan dari melihat mereka. Mutan. Tidak heran para penjaga tidak bisa mengalahkannya. Weisman tidak buru-buru menyerang Mechanical Slayer. Sebaliknya, ia dengan hati-hati mengamati mutan. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke sekelilingnya. Jalan-jalan luas di sekitarnya tidak lagi memiliki kemegahan yang mereka miliki di masa lalu. Ada gedung-gedung yang runtuh di mana-mana, dan ini menyebabkan tatapan lembut Weisman dingin karena marah. Tiba-tiba, tubuh Weisman memancarkan otoritas yang mengintimidasi. Bahkan ketika berdiri ratusan meter jauhnya, semua orang bisa merasakan tubuh mereka bertambah berat, napas mereka bertambah cepat. Ketika otoritas ini tumbuh semakin kuat, beberapa pemain biasa yang telah bertahan dari tekanan tiba-tiba berjongkok, wajah mereka dipenuhi ketakutan sementara tubuh mereka bergetar. Otoritas tidak berwujud, dan secara fisik tidak dapat mempengaruhi perubahan besar. Ini lebih dekat dengan tekanan spiritual. Itu adalah peringatan insting ketika makhluk hidup menghadapi musuh yang jauh lebih unggul, memperingatkan mereka akan bahaya. Manusia telah lama melepaskan diri dari berbagai ancaman alam, jadi insting mereka sangat lemah. Namun, karena domain dewa, para pemain mulai memulihkan naluri ini secara bertahap. Meskipun para pemain telah memulihkan indera-indera ini, mereka masih sangat kekurangan pelatihan spiritual. Akibatnya, banyak yang tidak dapat menahan otoritas Weisman dan berjongkok dalam ketakutan. Selain memancarkan otoritasnya yang menakutkan, Weisman juga menyelimuti daerah yang 100 meter di sekitarnya sebagai domain sihirnya. Selama seseorang berada di dalam domain ini,
sihir itu akan menekan kekuatan mereka kecuali mereka memiliki sihir yang sama atau lebih kuat. Secara bersamaan, domain sihir ini juga memperkuat Weisman. Ini adalah aspek yang menakutkan dari kelas tier 4. Segera setelah kelas tier 4 menggunakan domain mereka, kelas tier 3 dan di bawahnya akan menjadi domba untuk disembelih. Pada saat ini, mekanik pembunuh juga mulai bergerak. Mengangkat pedang besarnya yang bergerigi, itu mengirim tebasan kuat ke Weisman. Saat bilah-bilah udara yang tak terhitung jumlahnya menyapu hamparan, Weisman tiba-tiba menghilang. Dalam sekejap mata, dia muncul di sisi lain dari Mechanical Slayer. Menanggapi dengan cepat, Slayer mengayunkan pedang besarnya ke arah lokasi baru Weisman. Namun, hasilnya sama, Weisman menghindari serangan menggunakan gerakan seketika lagi. Setelah lebih dari selusin tebasan berturut-turut, Weisman belum menerima satu titik kerusakan. Sementara itu, penggunaan gerakan instan Weisman berturut-turut mengejutkan para pemain yang menonton. Itu adalah pengetahuan umum bahwa gerakan instan yang dimiliki oleh Elementalis memiliki cooldown 25 detik dengan jarak pergerakan maksimum 20 yard. Namun, gerakan seketika Weisman sepertinya tidak memiliki cooldown. Selain itu, setiap kali Weisman menggunakan gerakan seketika, ia bergerak lebih dari 40 meter dari posisi aslinya. Seperti yang diharapkan dari kelas tier 4. Bahkan gerakan seketika telah menjadi jauh lebih kuat. Jika assassin tier 4 memahami keterampilan ini, Slayer akan menderita lebih dari 100 serangan sekarang. Si Feng telah bertarung dengan adil dari kelas tier 4 di masa lalu, jadi dia tahu seberapa kuat mereka. Di antara banyak kelas tier 4 yang telah ia lawan, beberapa di antaranya adalah Great Wizard. Jadi, Si Feng memiliki pemahaman umum tentang penyihir hebat. Dari pengetahuannya, Si Feng tahu bahwa ada perbedaan antara penyihir hebat tingkat 4. Sedangkan untuk Weisman, penyihir hebat yang mampu menggunakan gerakan instan dengan mudah lebih dari selusin kali berturut-turut paling tidak, ia harus menjadi penyihir hebat tingkat atas. Setelah serangan gila-gilaan, bekas luka sekitar 4 meter dan panjang 40 meter terlihat di seluruh jalan. Namun, tidak peduli bagaimana mekanis pembunuh menyerang, itu tidak bisa mendaratkan satu hit pun pada Weisman. The Slayer juga mulai panik. Mencengkeram pedang besar bergerigi dengan kedua tangan erat, itu menusuk senjatanya ke tanah. Jelas sekali bahwa Mechanical Slayer berniat menggunakan Storm Domain sekali lagi. Namun, Weisman, yang terus-menerus menghindari serangan Slayer, telah memulai serangannya. Salah satu tangannya saat ini mengangkat staf White Jade-nya, mengumpulkan sejumlah kekuatan sihir yang mengerikan di sekitarnya. Sementara mulutnya meneriakkan mantra kompleks dan tangannya yang lain dengan cepat menelusuri garis-garis rune. Seperti menulis cepat dan rune kompleks. Mantra untuk mantra tier 3 biasanya hanya memiliki sekitar selusin baris, namun Weisman telah menulis setidaknya 20. Paling tidak, dia harus menggunakan mantra tier 4. Si Feng terkejut ketika dia melihat casting Weisman. Biasa, penyihir hebat membutuhkan setidaknya 6 hingga 7 detik untuk menulis lebih dari 20 baris rune. Sementara itu, Weisman hanya membutuhkan 4 detik. Ini buruk. Jarak ini masih terlalu berbahaya. Si Feng tahu seberapa kuat mantra tier 4. Mantra semacam itu memiliki kekuatan penghancur misil. Dengan jarak 150 yard, ia bisa dengan mudah terjebak dalam baku tembak. Oleh karena itu, Si Feng berbalik dan berlari. Saat tanah mulai terfragmentasi,
bilah-bilah udara melayang dari tanah. Weisman tiba-tiba terbang ke atas dan melayang di udara. Bilah udara meledak maju, menembaki Weisman. Pada saat ini, Weisman juga selesai mengucapkan mantranya. Dia menunjuk jari yang dia gunakan untuk menulis rune dengan menuju langit, dan pada detik berikutnya, arai sihir biru raksasa muncul di atas kota. Sihir tingkat 4, Sky Piercer. Weisman dengan ringan melambaikan staf White Jade-nya, mengarahkannya ke Mechanical Slayer. Gas berwarna biru mengalir keluar dari jajaran sihir, berubah menjadi tombak biru tajam yang jatuh. Ketika bilah udara dan tombak biru bertabrakan, gelombang kejut menyapu daerah itu. Bahkan rumah-rumah yang jaraknya lebih dari 100 meter terhempas. Pemain yang berdiri dalam radius 200 yard mati seketika, sementara pemain yang berdiri 200 yard hingga 300 yard jauhnya menderita berbagai tingkat kerusakan. Setelah tabrakan singkat antara dua keterampilan, tombak biru menembus pisau udara dan menabrak tubuh Mechanical Slayer. Tombak itu seperti meteorit yang menabrak tanah. Setelah tabrakan, angin kencang bertiup, dan debu menggulung. Gelombang kejut yang jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya juga menyebar dari lokasi benturan. Seolah gempa besar baru saja terjadi. Setelah debu mereda, tatapan semua orang bergeser ke arah tempat Sky Piercer jatuh. Segera, semua orang kaget. Situs pendaratan tombak telah menjadi kawah besar yang dalamnya lebih dari 30 meter. Bab 348, Mencuri Makanan dari Mulut Harimau. Kekuatan destruktif Sky Piercer telah jauh melampaui imajinasi semua orang. Seluruh jalan telah dihancurkan, dan selain Weisman dan Mechanical Slayer, tidak ada yang tersisa. Itu hanya mantra, namun membawa kekuatan untuk memusnahkan langit dan bumi. Banyak pemain yang hadir bahkan mulai bertanya-tanya apakah mereka masih di dalam permainan. Udara berat, angin dingin, bau darah yang menyengat, getaran-getaran dari tanah, dan rasa sakit yang mereka rasakan adalah pengingat terus-menerus di mana mereka berada. Tiba-tiba, semua orang menyadari bahwa God's Domain benar-benar berbeda dari game realitas virtual yang pernah mereka mainkan di masa lalu. Menurut mereka, game realitas virtual hanyalah akumulasi angka dan data. Bahkan jika mereka tumbuh kuat di dalam game, paling banyak, mereka akan memberikan jumlah kerusakan yang lebih tinggi. Tidak mengherankan bagi seorang pemain untuk memberikan damage dalam jutaan atau puluhan juta. Bagaimanapun, itu hanya sekelompok data. Tidak peduli seberapa realistis domain dewa, pada akhirnya, itu masih hanya permainan realitas virtual. Tidak ada di dalam game yang nyata. Pada zaman dan zaman ini, kepercayaan ini berakar kuat di benak para pemain, dan mereka tidak pernah menyimpang darinya. Namun, mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka salah. Sangat kuat. Apakah ini kekuatan kelas tier 4? Jika kita bisa menjadi kelas tier 4, apakah kita akan sekuat itu juga? Semua orang menatap Weisman yang masih melayang di udara. Pada saat ini, kegembiraan, ketakutan, dan kerinduan memenuhi pikiran mereka. Tidak ada pahlawan super atau esper di kehidupan nyata. Tidak ada manusia yang mampu terbang bebas di langit. Namun, prestasi semacam itu sebenarnya dapat dicapai di dunia yang sangat realistis yang dikenal sebagai domain dewa ini. Seolah-olah semua orang telah tiba di dunia keajaiban. Mempertimbangkan situasi saat ini, orang-orang tidak lagi menganggap domain dewa sebagai game realitas virtual lainnya. Alih-alih, domain dewa adalah dunia tempat mereka bisa memulai kehidupan kedua.
Aku telah meremehkan Weisman untuk berpikir dia benar-benar bisa mengeluarkan sihir tier 4 dengan begitu mudah. Mengandalkan kecepatannya yang menakjubkan, Si Feng berhasil melarikan diri dari jangkauan efektif Weisman Sky Piercer. Jadi dia belum menerima kerusakan apapun dari gelombang kejut yang dihasilkan. Biasanya, mantra tingkat tinggi membutuhkan waktu casting yang sangat lama. Selama periode ini, orang lain dapat dengan mudah mengganggu Castor dan menimbulkan sejumlah besar kerusakan. Biasanya, ketika seseorang melawan lawan dari tingkat yang sama, sangat jarang mereka memiliki kesempatan untuk mengucapkan mantra tingkat tinggi. Sebagai gantinya, mereka akan menggunakan mantra tingkat rendah dengan waktu pemerasan yang lebih pendek. Sangat sulit untuk melemparkan mantra tier 4 di tengah-tengah pertempuran seperti Weisman ketika berhadapan dengan lawan yang sama. Namun, bahkan ketika menghadapi mutant seperti Mechanical Slayer, Weisman masih berhasil menggunakan mantra penghancur tingkat 4 dengan mudah. Jelas betapa kuatnya Weisman. Sementara Si Feng telah fokus pada Weisman, mekanik pembunuh telah terbang keluar dari kawah yang diciptakan Sky Piercer. Apa itu masih hidup, bahkan setelah menerima pukulan dari mantra tier 4? Si Feng sedikit terkejut ketika dia melihat Slayer yang terluka. Efek sihir tingkat tinggi tidak terbatas pada kerusakan HP saja. Itu juga dapat merusak kondisi fisik musuh. Dalam pertempuran, HP hanya berfungsi sebagai referensi. Dalam kasus-kasus tertentu, bahkan ketika pemain hanya memiliki satu HP yang tersisa, kekuatan tempur mereka tidak akan terpengaruh sedikit pun. Mereka masih bisa menampilkan 100% dari kekuatan tempur mereka yang sebenarnya. Namun, kadang-kadang, meskipun hanya kehilangan seutas benang HP mereka, kekuatan tempur pemain mungkin sangat terpengaruh, membuat mereka hanya mampu menampilkan 10%. Keterampilan tingkat tinggi begitu kuat karena mereka tidak hanya dapat menyebabkan jumlah kerusakan yang menakutkan, tetapi mereka juga bisa sangat mempengaruhi kekuatan tempur musuh. Pada saat ini, meskipun Mechanical Slayer tampak seperti kekacauan dengan banyak luka menutupi tubuhnya dan kurang dari 50% dari HP yang tersisa, mantra itu tidak secara signifikan merusak kekuatan tempurnya. Sungguh fisik yang patut ditiru. Si Feng telah menjadi Raja Pedang tingkat 3 dalam kehidupan masa lalunya, jadi dia mengerti betapa pentingnya fisik yang kuat bagi seorang pemain. Meskipun Mechanical Slayer memiliki kurang dari 50% HP yang tersisa sekarang, HP yang tersisa tidak jauh berbeda dari yang dimiliki HP Weisman. Dengan kekuatan tempurnya yang tidak terpengaruh, Mechanical Slayer masih bisa menantang Weisman. Namun, aksi selanjutnya dari Mechanical Slayer telah sepenuhnya melampaui imajinasi Si Feng. Setelah terbang ke udara, alih-alih melancarkan serangan ke Weisman, Mechanical Slayer berbalik dan berlari. Adegan ini mengejutkan setiap pemain yang hadir. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa mekanis pembunuh akan benar-benar melarikan diri setelah menyadari bahwa itu tidak akan menang melawan Weisman. Kecerdasan pembunuh mekanis jauh melampaui monster biasa. Sayangnya untuk Mechanical Slayer, Weisman tidak punya niat untuk membiarkannya lolos. Menggunakan gerakan seketika, Weisman berteleportasi ke sisi Mechanical Slayer dan segera menggunakan Snowy Explosion. Panah salju yang tak terhitung jumlahnya melempari tubuh Mechanical Slayer. Dalam sekejap mata,
mekanik pembunuh telah membeku menjadi patung es. Tubuh beku The Mechanical Slayer kemudian jatuh ke tanah, dampaknya menciptakan lubang besar di tanah. Setelah itu, Weisman melambaikan tongkatnya. Tiba-tiba, beberapa arai sihir biru aqua muncul di sekitar tubuhnya. Naga air muncul dari arai sihir ini dan menembak ke arah Muten. Naga air ini membungkus Slayer dan mengubur giginya yang kejam di dalam dagingnya, menahan mekanik Slayer dalam bola air yang besar. Ini adalah mantra tier 2, Water Binding. Saat digunakan, itu membatasi gerakan target. Sekarang tidak bisa bergerak, Mechanical Slayer segera menggunakan Bloodestorm. Tidak hanya skill meningkatkan kecepatan gerakannya, tetapi juga membuat Mechanical Slayer kebal terhadap semua efek kontrol magis. Setelah keluar dari Water Binding Weisman, Mechanical Slayer berputar menuju Great Wizard. Bereaksi dengan cepat, Weisman segera mulai melantunkan mantra-mantra lain, tangannya sudah menulis 3 baris rune. Sesaat kemudian, Ice Shield muncul, menutupi tubuhnya. Ice Shield dapat menyerap sejumlah besar kerusakan. Pada saat yang sama, perisai akan memperlambat musuh yang berhasil mendaratkan serangan. Bahkan setelah Great Sword Mechanical Slayer berulang kali mengenai Ice Shield milik Weisman selama 3 detik penuh, Ice Shield tetap utuh. Pada saat ini, bagaimanapun, banyak bekas luka telah muncul di Ice Shield, dan dari tampilannya, lapisan es tidak akan bertahan lama. Pada saat ini, Weisman juga menyiapkan mantra tier 3, Earthen Spear. Tiba-tiba, tombak kuning kecoklatan menonjol dan melesat keluar dari tanah, membombardir Mechanical Slayer yang berputar. Tidak hanya tombak ini menyebabkan kerusakan yang signifikan, tetapi mereka juga telah memaksa Mechanical Slayer mundur konstan. Setelah diserang oleh total 21 tombak tanah, Mechanical Slayer telah dipaksa mundur lebih dari 30 yard. Karena marah, Mekanik Slayer melemparkan pedang besarnya ke Weisman. Tidak gentar, Weisman menggunakan gerakan seketika untuk menghindari serangan sederhana. Segera setelah itu, Weisman membombardir Mechanical Slayer dengan lusinan ular kilat. Sementara Weisman dan pembunuh mekanik bentrok, Xifeng diam-diam menyelinap lebih dekat dengan mereka. Setelah pertempuran mencapai titik ini, Xifeng bisa mengatakan bahwa Mechanical Slayer bukan tandingan Weisman. Meskipun Slayer mekanik tidak lemah, mutan membutuhkan waktu untuk tumbuh. Awalnya, jarak antara Mechanical Slayer dan Weisman seharusnya tidak begitu lebar. Namun, selain memiliki repertoar keterampilan yang sangat kurang, Mechanical Slayer juga tidak berpengalaman dalam menghindari serangan dan mengendalikan tubuhnya sendiri, sehingga ada celah yang lebar antara dirinya dan lawannya. Dengan kekuatan tempur Mechanical Slayer saat ini, ia tidak akan memiliki masalah berurusan dengan NPC tingkat atas tier 3. Jika diberi lebih banyak waktu untuk tumbuh, bahkan Weisman mungkin tidak cocok untuk Slayer. Setelah semua, seorang mutan yang berubah dari monster peringkat Lord tertinggi memiliki potensi yang sangat menakutkan. Sementara itu, jika mutan kuat seperti itu terbunuh, entah itu EXP atau rampasan, hadiahnya akan mencengangkan. Sekarang semua orang telah menyaksikan betapa kuatnya mekanik pembunuh dan Weisman, kecuali mereka ingin mati. Tidak ada yang akan sebodoh itu untuk bergerak lebih dekat ketika pembangkit tenaga listrik ini berhadapan. Jadi, para pemain yang hadir diam-diam mengamati pertempuran dari kejauhan. Saat Weisman membunuh Mechanical Slayer, mereka akan bergegas maju untuk memperjuangkan jarahan mutan. Oleh karena itu,
Si Feng berniat untuk melakukan langkah pertama. Jika dia menunggu sampai setelah pertempuran berakhir untuk bergerak, dia tidak akan memiliki peluang melawan puluhan ribu pemain. Selain itu, Si Feng tidak tertarik pada hasil curahan Mechanical Slayer sendirian. Dia juga menginginkan EXP yang disediakan oleh Mechanical Slayer. Baik Seven Luminaries Ring dan skill Flame Burst sangat bermanfaat bagi Si Feng. Namun, jika dia ingin meningkatkan kekuatan mereka, dia membutuhkan EXP dalam jumlah besar. Jika dia bisa mencuri hit terakhir dari Mechanical Slayer, dia bisa mendapatkan 60% EXP Slayer untuk dirinya sendiri. Ini bukan jumlah yang kecil. Bab 349, Pengalaman Meroket. Sementara Si Feng perlahan-lahan mendekati medan perang, para pemain lain menatap dengan penuh perhatian pada HP Mechanical Slayer. Saat pertempuran semakin intens, HP Mechanical Slayer jatuh dengan kecepatan yang meningkat. Jika mereka selangkah lebih maju dari yang lain, mereka akan memiliki peluang lebih tinggi untuk mendapatkan sebagian dari harta Slayer untuk diri mereka sendiri. Secara alami, mereka semua menyaksikan HP Muten dengan saksama, siap untuk berlari maju ketika turun ke nol. Pada saat yang sama, berbagai pemimpin guild mulai mengeluarkan perintah untuk mengelilingi medan perang. Meskipun Si Feng telah membunuh banyak anggota mereka dengan bantuan Mechanical Slayer, banyak yang masih hidup. Pada saat ini, persekutuan ini tidak lagi memperhatikan Si Feng. Termasuk Lone Tyrant, yang membenci Si Feng sampai ke tulang. Mereka semua fokus pada Mechanical Slayer. Guild Leader Tyrant, kami memiliki orang-orang yang ditempatkan sedekat mungkin dengan Mechanical Slayer. Orang-orang kita akan maju ke depan begitu Slayer mati, seorang assassin berdiri di samping Lone Tyrant melaporkan. Baik, jika seseorang mencuri hasil curian, bunuh mereka, perintah Lone Tyrant. Menurut perkiraannya, jarahan dari monster yang sangat kuat seperti Mechanical Slayer, setidaknya, akan menjadi item Dark Gold. Bahkan mungkin menjatuhkan item epic. Selama mereka bisa mendapatkan barang-barang ini, mereka bisa menebus beberapa kerugian yang sebelumnya mereka derita. Benar, apakah ada gerakan dari Zero Wing dan Ouroboros? Tanya Lone Tyrant. Tidak ada saat ini. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan Zero Wing, tetapi tidak ada anggota mereka yang datang. Sepertinya mereka tidak tertarik dengan situasi ini. Adapun Ouroboros, mereka masih fokus pada penggerebekan 3 dungeon besar. Mereka hanya mengirim kontingen kecil. Di sisi lain, Kaisar Cahaya dan Aliansi Assassin telah mengirim beberapa anggota, lapor Assassin. Dia kemudian menambahkan, jika kita tidak kehilangan begitu banyak anggota karena api hitam, kita bisa bersaing dengan persekutuan ini secara merata. Hahaha, Snow Lembut, dalam keinginan kamu untuk menaklukkan 3 dungeon besar, kamu telah melewatkan kesempatan untuk menaklukkan 3 dungeon besar. Lewatkan perintah aku. Suruh semua orang fokus untuk mengambil barang-barang paling berharga. Jangan biarkan item Dark Gold atau item Epic jatuh ke tangan persekutuan lain. Kegembiraan Lone Tyrant tumbuh saat ia memikirkan tentang banyak harta rampasan dari Mechanical Slayer. Sebelumnya, Darkstar telah kehilangan banyak anggota mereka dan menderita kerugian besar karena api hitam. Butuh waktu lama bagi guild untuk pulih. Lone Tyrant bersumpah bahwa dia akan membalas dendam persekutuannya cepat atau lambat. Namun, jika mereka bisa mendapatkan beberapa item Dark Gold dan mungkin Epic,
itu akan sangat membantu pemulihan guild. Itu terutama berlaku untuk dungeon raiding. Jika mereka bisa menggunakan Dark Gold dan Epic peringkat senjata dan peralatan untuk melawan bos di 3 penjara besar, mereka akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah menaklukkan dungeon ini. Pada saat mereka mendapatkan clear pertama dari 3 dungeon besar, Darkstar akan menggantikannya di mata publik sekali lagi, mengembalikan kejayaan masa lalunya. Tanda hubung. Waktu berlalu secara bertahap. Sementara semua orang fokus pada HP Mechanical Slayer, jumlah pemain di White River City yang telah berkumpul terus meningkat. Bagaimanapun, itu adalah pertama kalinya serangan monster terjadi di Star Moon Kingdom. Tak lama setelah pengumuman sistem kota Sungai Putih muncul, sebuah laporan muncul di forum resmi Domain Dewa. Bahkan pemain dari kota lain bergegas untuk mengalami peristiwa langka ini. Namun, biaya teleportasi antar kota sangat mahal. Jadi, tidak ada banyak pemain dari kota lain. Sementara itu, para pemain dari kota-kota lain adalah mereka yang kaya di Domain Dewa. Mayoritas pemain ini adalah anggota elit guild. Pada satu titik, lebih dari 500.000 pemain telah berkumpul di sekitar medan perang antara Weisman dan Mechanical Slayer. Itu praktis sepertiga dari total populasi kota Sungai Putih. Aku lega. Untuk melihat monster yang begitu kuat, kami belum menyia-nyiakan perjalanan. Hanya sedikit dari kita yang berteleportasi di sini, dan kami belum menempati lokasi strategis manapun. Sebentar lagi, jika ada di antara kamu yang berhasil menjarah, segera melarikan diri, mengerti? Jangan tinggal di belakang untuk membuang nyawa kamu, seorang pria tampan berjubah hitam mengatakan kepada orang-orang yang berdiri di sekitarnya. Jika si Feng bisa melihat nama pria ini, dia akan terkejut. Pria ini adalah seorang ahli terkenal di dunia game virtual. Ketenarannya bahkan melampaui Snow Gentle. Pria itu juga seorang individu yang berada dalam peringkat 1000 teratas di daftar pakar global. Pria ini adalah bulu merah, dan dia adalah salah satu tetua dari persekutuan kelas 1, Star Alliance. Bos Red Feather, yakinlah. Kamu harus tahu kekuatan kami yang terbaik. Tidak dalam 100 tahun lagi noob-noob ini dari kota Sungai Putih dapat bersaing dengan kita. Seorang asasin level 20 dengan kulit kecoklatan berkata dengan jijik ketika dia mengamati berbagai anggota guild dari White River City. Big Brother Red, kamu terlalu berhati-hati. Kami adalah kartu truf dari Star Alliance. Sejak kami tiba, bagaimana mungkin kami tidak pergi dengan semua hasil jarahan? Flourishing Willow, seorang ranger betina dengan tubuh yang mempesona, tertawa kecil. Kalian, Red Feather tanpa daya menggelengkan kepalanya kata-kata percaya diri rekannya. Masih ada banyak ahli di kota Sungai Putih. Meskipun Gentle Snow tidak berpartisipasi, jangan lupa bahwa masih ada pemimpin cabang dominator dunia, Blood Halberd, pemimpin kelompok aliansi pembunuh, pedang kejam. Dan pemimpin cabang cahaya kaisar, Swallow ke-13. Ada juga ahli yang baru saja muncul, Black Flame. Selain itu, para pakar dari kota-kota lain juga datang untuk mengambil bagian dalam acara ini. Tidak peduli apa, kita harus bertindak dengan bijaksana. Petik 2. Sayangnya, pengingat bulu merah jatuh di telinga Tuli. Tak satu pun dari teman-temannya yang mengingat kata-katanya. Lagi pula, masing-masing dari mereka berada di atas level 20, dan sebagian besar peralatan yang mereka kenakan adalah peringkat rahasia perak. Salah satu dari mereka bahkan tidak mengenakan apa-apa selain peralatan rahasia perak. Selain itu,
Mereka semua adalah gamer veteran yang telah bertarung di industri game virtual selama bertahun-tahun sekarang. Mereka semua adalah ahli tingkat atas. Level, teknik, dan peralatan mereka semuanya kelas 1. Jadi, bagaimana mungkin mereka kalah dari persekutuan lain? Big Brother Red, HP Mechanical Slayer itu akan habis. Haruskah kita bergegas ke sana? Tanya Willow yang berkobar. Sebentar lagi. Semakin kuat monster, semakin kuat serangan baliknya sebelum dia mati. Kamu semua telah menyaksikan secara pribadi betapa kuatnya Mechanical Slayer untuk diri kamu sendiri. Di mana saja dalam jarak 200 yard adalah zona bahaya. Jika kita tidak memiliki keterampilan kekebalan, kerusakan splash akan membunuh kita sebelum kita dekat. Red Feather menghentikan teman-temannya. Namun, kita bisa mendekati jarak 200 yard. Sama seperti bulu merah selesai berbicara. Tiba-tiba, sosok hitam dibebankan ke Mechanical Slayer begitu cepat sehingga meninggalkan pengamat diikat lidah. Hahaha, bodoh sekali. Mechanical Slayer masih memiliki 2% dari HP yang tersisa, namun dia berani untuk maju. Petik 2. Berdasarkan kecepatannya, orang itu harus menjadi ahli. Sayangnya, keserakahannya telah mengalahkan penilaiannya. Jika dia menunggu sampai Mechanical Slayer mati, dengan kecepatannya, dia bisa merebut 1 atau 2 item. Petik 2. Banyak penonton yang mencemooh sosok yang dengan berani masuk ke medan pertempuran. Tidak ada yang percaya bahwa sosok itu akan selamat untuk mencapai Slayer. Namun, ada juga sejumlah kecil pemain yang mengejarnya. Sementara itu, sosok hitam yang memimpin tuduhan itu tidak lain adalah Si Feng. Pada saat ini, pembunuh mekanis sudah diambang kematian. Weisman hanya membutuhkan 2 atau 3 keterampilan lagi untuk menyelesaikannya. Secara alami, Si Feng tidak akan menunggu lagi. Namun, ketika Si Feng 100 meter dari medan perang, mekanik pembunuh meletus. Tubuh The Mechanical Slayer tiba-tiba berubah merah, menyusut setengah. Greatsword bergerigi juga berubah menjadi sabit merah darah. Aura hitam pekat melingkari pedang itu. Dengan erat mencengkeram sabit dengan kedua tangan, Slayer mengayunkannya ke sekitarnya. Tiba-tiba, seberkas cahaya hitam melesat ke segala arah. Ini adalah mengapa ia memiliki keterampilan tier 4, Deotsik. Si Feng panik melihat keterampilan ini. Dengan tergesa-gesa, dia mengaktifkan dunia fantasi. Seketika lampu hitam bertabrakan dengan penghalang cahaya yang dibentuk oleh dunia fantasi. Meskipun Si Feng tidak kehilangan HP, dia merasa seolah-olah dia telah dipukul oleh palu godam. Si Feng bahkan bertanya-tanya apakah dunia fantasi dapat bertahan melawan keterampilan tier 4 ini. Lampu-lampu hitam menerangi sekeliling selama 6 detik penuh, meliputi jarak 200 yard ke segala arah. Daerah itu tampak seperti telah tertutup oleh kubah hitam. Segala sesuatu di dalam kubah ini berwarna hitam pekat, dan tidak ada orang di luar kubah yang bisa melihat apapun di dalamnya. Setelah Deotsik berakhir, semua yang ada di ruang itu mati. Selain Si Feng yang aman di dalam penghalang cahayanya, setiap pemain yang menyerang maju telah mati. Sementara itu, penjaga es yang dipanggil Weisman juga hancur. Pada saat ini, Weisman telah kehilangan sejumlah besar HP-nya. Dia bahkan meludahkan seteguk darah segar. Terbukti, serangan Slayer telah melukainya. Namun, ini tidak bisa membantu. Tak seorang pun akan mengira mekanis pembunuh akan menggunakan keterampilan yang menakutkan seperti serangan balik yang sekarat. Ketika tertangkap tidak sadar,
bahkan penyihir besar tingkat 4 akan menerima kerusakan berat dari serangan seperti itu. Namun, setelah menggunakan Deoxys, Mechanical Slayer seperti lampu minyak yang kehabisan bahan bakar. Itu hanya memiliki utas terakhir dari HP yang tersisa. Weisman kemudian menggunakan Ice Descent, mantra tier 3. Tiba-tiba, es dan salju jatuh dari langit, mendarat di Mechanical Slayer. Gelombang demi gelombang ici air menyelimuti Slayer, melahap HP terakhirnya. Kepalamu adalah kepalaku. Pada saat ini, melihat saat pembunuh mekanis akan mati, Si Feng telah menjadi cemas. Segera, dia mengaktifkan Windwalk dan berlari ke arah Muten. Saat dia berada dalam jangkauan, dia menggunakan langkah diam untuk muncul di belakang Mechanical Slayer. Karena mantra Weisman belum berakhir, Si Feng harus menanggung Ice Descent milik Weisman juga. Si Feng kemudian mengambil Frost Grenade menengah dari tasnya. Setelah secara akurat mengukur HP Slayer, Si Feng melemparkan Intermediate Frost Grenade dan memberikan minus 500 kerusakan pada Muten. Frost Grenade menghancurkan 300 HP mekanis yang tersisa sebelum gelombang ici air berikutnya bisa. Si Feng telah mendorong dirinya sendiri ke batasnya untuk memahami HP Mechanical Slayer, dan dia hampir kehilangan pukulan terakhir untuk Weisman. Setelah Slayer mekanik mati, lebih dari 100 item meledak dari Muten. Sementara itu, Si Feng juga menerima serangkaian pemberitahuan sistem. Sebelum Si Feng dapat memeriksa notifikasi, bilah pengalamannya mulai melambung. Hanya sesaat, bar pengalaman tingkat 24 Si Feng mengisi sebelum menerobos ke tingkat 25. Bahkan setelah mencapai level 25, bar pengalaman Si Feng tidak berhenti. Level 26, level 27, level 28, level 29. Cahaya keemasan terus-menerus melintas di tubuh Si Feng, hanya sedikit demi sedikit menghilang setelah Si Feng mencapai level 34. Pada akhirnya, Si Feng naik menjadi 74% dari level 34. Si Feng telah naik level 10 kali berturut-turut. EXP yang diperolehnya benar-benar melampaui imajinasinya. Bahkan dalam kehidupan sebelumnya, tidak pernah sekalipun dia berhasil naik level 10 kali berturut-turut. Jelas betapa berlimpahnya EXP yang disediakan oleh Mechanical Slayer. Jika dia mendapatkan 100% dari itu, dia akan naik level lebih lanjut. Bab 350, Pedang di Batu. Sebelum Si Feng bisa merayakan keberhasilannya mencuri pukulan terakhir, dia merasakan kedengkian mendalam yang diarahkan padanya dari segala arah. Meskipun Si Feng mengenakan jubah hitam, dan belum ada yang mengenali Si Feng. Notifikasi sistem yang muncul setelah Mechanical Slayer meninggal telah mengkhianati Si Feng. Pengumuman sistem Star Moon Kingdom, selamat kepada Black Flame karena telah menjadi pemain pertama yang membunuh Muten. Hadiah 50 poin reputasi di Kerajaan Star Moon, 30 poin penguasaan gratis, dan 30 koin emas. Pengumuman sistem White River City, player Black Flame telah membunuh Mechanical Slayer yang menyerbu White River City. Hadiah 50 poin reputasi di White River City, 10.000 poin kelayakan di Star Moon Kingdom, dan 20 koin emas. Kedua notifikasi ini muncul 3 kali. Setelah membaca pemberitahuan ini, bahkan orang bodoh pun dapat mengatakan bahwa sosok berjubah yang ditutupi oleh cahaya keemasan itu tidak lain adalah pemimpin persekutuan Zero Wing, Black Flame. Sekarang, tidak hanya Si Feng telah mendapatkan banyak EXP dengan membunuh Mechanical Slayer, tetapi dia juga menerima hadiah berlimpah dari sistem.
Bagaimana mungkin orang lain tidak iri? Benar saja, reputasinya memang layak. Dia benar-benar mencuri hit terakhir sementara Weissman dan Mechanical Slayer bertarung. Setelah menonton penampilan Si Feng sebelumnya, Red Feather tidak bisa tidak membandingkan dirinya dengan Si Feng. Tiba-tiba, Bulu Merah menemukan bahwa, mengenai waktu, dia lebih rendah. Api hitam cukup bagus. Namun, pada akhirnya, ia masih tidak bisa masuk ke daftar ahli pavilion rahasia. Seberapa kuat dia mungkin? Di sisi lain, Big Brother Red Feather adalah seorang ahli yang berada dalam peringkat 900 teratas dalam daftar pakar. Flourishing Willow terkikik, tersenyum tipis. Daftar pakar Secret Pavilion memuat nama-nama 1008 ahli hebat di domain dewa, dan sangat sulit untuk ditempatkan pada daftar itu. Lagi pula, ada terlalu banyak pemain di domain dewa. Apalagi jumlah itu terus bertambah. Oleh karena itu, bahkan jika itu adalah pemain berperingkat 1008 di daftar pakar, ahli itu akan menjadi makhluk seperti monster. Di dunia game virtual, pemain bangga dalam peringkat di daftar pakar. Tidak hanya itu simbol kekuatan, tetapi juga simbol kehormatan. Karena Red Feather berada di peringkat 900 teratas, sudah cukup untuk mengatakan bahwa dia sangat kuat. Di sisi lain, ketidakhadiran Black Flame dari daftar pakar menunjukkan bahwa pavilion rahasia menilainya lebih rendah dari Bulu Merah. Namun, Si Feng tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain tentang dia. Tanpa ragu-ragu, dia mulai mengambil item yang telah dijatuhkan oleh Mechanical Pembunuh. Setelah Mechanical Slayer meninggal, lebih dari 100 item telah tersebar di seluruh tubuhnya. Tak perlu dikatakan, semua orang yang hadir tahu bahwa jika seseorang dapat mengambil semua barang-barang ini untuk diri mereka sendiri, itu akan sangat membantu pengembangan guild. Melihat Mechanical Slayer adalah monster yang sangat kuat, bahkan item terburuk yang dijatuhkannya adalah peringkat Fine Gold. Pada tahap permainan ini, senjata dan peralatan peringkat Gold Fine sangat jarang. Dengan lebih dari 100 senjata dan peralatan dengan kualitas seperti itu, mereka dapat sepenuhnya mempersenjatai tim 20 orang, secara kualitatif meningkatkan tim 50 orang. Atau secara signifikan meningkatkan tim 100 orang. Mengutuk, kalian semua, pergi. Tetes itu milikku. Lone Tyrant berteriak marah. Mengepalkan tinjunya, mata Lone Tyrant menyerupai ular berbisa saat dia menatap Si Feng. Anggota Dark Star yang telah siaga selama ini dibebankan ke depan. Secara alami, para pemain dari guild lain tidak ketinggalan. Mereka semua secara bersamaan berlari menuju barang yang dijatuhkan. Tentu saja, Si Feng tidak akan membiarkan siapapun jatuh. Namun, karena keterbatasan waktu, ia hanya bisa mengambil jumlah terbatas sebelum gelombang pemain menimpanya. 1, 2, 5 potong. Saat tangan Si Feng mencapai sebuah item, dia akan segera melemparkan item itu ke dalam tasnya, bahkan tidak peduli untuk melihat apa yang telah dia ambil. Tidak, singkirkan dia. Semua penyihir membombardir dia dengan mantra AOE. Hati Lone Tyrant berdarah saat dia menyaksikan barang-barang klaim Si Feng, satu demi satu. Ini adalah kesempatan terbesarnya untuk memulihkan kerugian bintang gelap. Pada saat ini, bagaimanapun, Si Feng menghancurkan kesempatan itu tepat di depan matanya. Adapun yang lain, mereka juga menyadari bahwa mereka tidak bisa meninggalkan Si Feng sendirian. Mereka perlu membunuhnya segera. Jika tidak, bahkan tidak akan ada memo yang tersisa. Mereka benar-benar cepat. Si Feng mengerutkan alisnya, tangannya bergerak lebih cepat dari sebelumnya.
Berbeda dengan item yang dijatuhkan oleh bos bawah tanah, ada aturan tambahan untuk jarahan dari bos lapangan. Bahkan jika seorang pemain mendapatkan item dari field boss, jika seseorang membunuh mereka dalam waktu 2 jam, item itu akan jatuh dari mayat mereka dengan kepastian 100%. Itu sama untuk pemain yang mengambil item nanti. Hanya setelah 2 jam, item ini tidak akan jatuh dari tas pemain. Karena alasan ini, bahkan jika itu mengorbankan nyawa mereka, para pemain yang menyerang maju ingin menghancurkan si Feng. Lagi pula, si Feng sudah mengambil lebih dari 30 item. The Mechanical Slayer telah menjatuhkan lebih dari 100 item. Namun, si Feng sudah mengklaim lebih dari 1/5 dari mereka untuk dirinya sendiri. Bagaimana orang bisa menerima situasi seperti itu? Kecemasan si Feng tumbuh saat melihat kerumunan yang mendekat. Namun, tiba-tiba, dia melihat benda yang tampak tidak mencolok di antara banyak tetes. Tepatnya, item ini adalah pedang yang sepenuhnya terbungkus dalam kristal. Meskipun pedang ini tampak biasa-biasa saja, si Feng tidak bisa menahan perhatiannya beralih ke pedang yang tampak biasa ini. Saat ini, si Feng 8 meter jauhnya dari pedang ini. Jika dia menggunakan waktu untuk berlari ke sana alih-alih mengambil barang di sekitarnya, dia masih bisa mengklaim setidaknya 2 atau 3 item. Terlebih lagi, para pemain yang mendekat hanya berjarak 40 yard saat ini. Beberapa rangers bahkan mulai membidik dan menembak si Feng. Apakah aku harus melakukannya atau tidak? Si Feng ragu-ragu. Jika dia pergi untuk pedang, dia pasti akan kehilangan barang-barang lainnya. Terlebih lagi, sebelum benda itu dengan kuat berada di tangannya, dia tidak bisa memastikan kualitas pedangnya. Jika dia melesat hanya untuk mengetahui bahwa dia telah mengambil item biasa, dia akan kehilangan memperoleh item dengan kualitas yang lebih baik. Saat si Feng ragu-ragu, panah melesat ke kepalanya. Si Feng merespons dengan cepat. Dengan gelombang Abyssal Blade, dia memotong panah ini menjadi 2. Namun, pada saat berikutnya, lusinan lagi terbang ke arahnya. Setelah si Feng mencapai level 34, berbagai atributnya telah sangat meningkat. Mengambil langkah ke depan, dia mengacungkan kedua pedangnya. Sambil menghindari panah yang masuk, si Feng mengiris yang tidak bisa dia hindari. Aku kehabisan waktu. Si Feng memutuskan untuk bertaruh. Segera, ia menyerbu ke arah pedang di batu. 1. Bahkan dengan begitu banyak item yang mengelilinginya, hanya pedang ini yang menarik perhatiannya. Pasti ada alasan untuk ini. Dengan demikian, si Feng memutuskan untuk mempercayai instingnya kali ini. Setelah si Feng mengambil pedang di batu, kerumunan tiba dan mengelilinginya. Masing-masing dari mereka seperti serigala lapar saat mereka melotot ke si Feng, kedengkian melintas di mata mereka. Mereka hanya berharap bisa menelan si Feng utuh. Api hitam, bahkan tidak berpikir untuk melarikan diri kali ini. Ketahui tempatmu dan serahkan tetesan air dan semua peralatanmu. Lon Tyrant tertawa ketika dia menyeringai ke arah si Feng. Pengepungan di sekitar si Feng berbeda kali ini. Tidak ada hutan baginya untuk bersembunyi. Apalagi para pemain telah mengelilinginya. Si Feng tidak punya harapan untuk melarikan diri. Pada saat ini, bulu merah, yang dengan cepat mendekati tempat kejadian, mengirim bisikan ke si Feng, pemimpin Guild Black Flame, kamu adalah nama merah saat ini. Kamu telah membunuh begitu banyak pemain di dalam kota Sungai Putih. Jika kamu mati,
Hukuman yang kamu terima akan sangat berat. Mengapa kamu tidak menyerahkan semua tetesnya kepada aku, dan aku akan membantu kamu pergi dengan aman? Petik 2. Si Feng mengirim tatapan menghina pada bulu merah, menatap bulu merah seolah-olah dia bodoh. Sekarang ada ribuan pemain secara bersamaan melemparkan keterampilan mereka di Si Feng. Hanya orang bodoh yang percaya bahwa bulu merah bisa membantu Si Feng melarikan diri dengan aman. Red Feather hanya membuat tawaran untuk meyakinkan Si Feng untuk mendekatinya sebelum mengambil kesempatan untuk mengakhiri hidupnya, mendapatkan waktu yang lebih mudah mengumpulkan tetesan air. Tipuan semacam ini mungkin menipu anak, tetapi untuk menipu dia, mungkin dalam 1 dekade lagi.